Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pagi ini kami dapat terbangun dari tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan sertai kami ya Tuhan. Biarlah apa yang akan kami renungkan pada pagi hari ini dapat sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan kita hari ini berjudul hampa. Pernah gak sih kalian ngerasa hampa gitu? Misal kalian habis seharian di luar, kayak habis main sama temen apa sekolah gitu. Terus pas di rumah itu kalian ngerasa kayak hampa, kayak kosong, kayak ada yang kurang, tapi gak tahu apa. Nah, bisa jadi itu karena belum ada Tuhan dalam hati kita, atau kita sendiri lagi merasa jauh sama Tuhan. Dengan adanya Tuhan di hati kita, Tuhan akan mengisi kembali energi kita, sehingga energi kita tidak akan habis. Karena cinta sejati hanya dapat kita rasakan dalam Tuhan. Ketika kebahagiaan kita dari Tuhan dan bukannya dunia, kebahagiaan kita akan bersifat kekal dan tidak sementara. Karena kebahagiaan dari dunia mengikuti suasana. Jadi dengan adanya Tuhan, baik lagi di luar sama teman atau kita sendiri, rasanya akan tetap sama karena ada Tuhan dalam hati kita. Sekarang aku mau ngajak kita semua buat baca Khotbah 2 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengurniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, ayat di atas tadi kan nyebutin karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kenikmatan sejati hanya dapat kita rasakan di dalam Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena hidup kita sejatinya untuk Tuhan. Tuhan akan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan apabila kita hidup dalam Tuhan. Jadi, dengan menerima Tuhan dan menempatkannya di hati setiap kita, niscaya Tuhan akan menuntun hidup kita dan membawakan pintu-pintu yang tertutup. Dengan adanya Tuhan, nanti kita juga tidak perlu khawatir dengan masa yang akan datang atau masa depan kita. Karena nantinya Tuhan akan merancangkan yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus tetap melakukan apa yang terbaik dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan menuntun jalan kita. Nah, hal yang paling membuat manusia beruntung adalah ketika sudah menerima keselamatan dan merasakan kasih Tuhan. Kenapa kita masih bisa merasakan feel empty, lonely? Karena kita sendiri butuh pendamping hidup seperti pacar. Tentunya kita salah. Hal yang paling kita butuhkan sekarang bukan melulu teman atau pacar. Karena apa yang bisa mengisi kekosongan hati kita adalah Tuhan. Kita akan selalu merasa kurang selama kita tidak mengenal Tuhan. Kesepian itu wajar. Namun perlu kita ingat, jika kita mengenal Tuhan, akan ada Roh Kudus yang menjaga hati kita. Lanjut. Nah, sekarang aku mau ngasih tips gimana sih cara mengisi kekosongan jiwa kita. Yang pertama itu jalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Meskipun punya pacar, terkadang kita juga dapat merasa kesepian atau jenuh. Ya, meskipun punya teman juga sih. Karena jawaban utama atas segala rasa sepi adalah dengan menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengerupsi isi hati Tuhan, sehingga kita dapat sedikit memahami isi hati Tuhan, sehingga langkah kita nantinya dapat dituntun oleh Tuhan. Ayo jalani apa yang ada di depan kita. Jangan takut, karena Tuhan akan menuntun jalan kita. Terus tips yang kedua yaitu menikmati keluarga dan mengusahakan keselamatan. Yang kita butuhkan dari keluarga tidak hanya tentang harta seperti uang, HP, atau sesuatu yang membutuhkan uang seperti liburan. Yang terpenting adalah kita saling mengasihi, bagaimana kita bisa enjoy dan menikmati waktu bersama keluarga, dan lebih mengenal keluarga kita. Jangan sampai kita didapati sebagai orang yang tidak mengenal anggota keluarga kita. Kita harus saling support, mengasihi, dan membantu keluarga kita. Kita harus mau menjadi orang yang peka. Kita harus belajar untuk bisa mengerti mereka dan support mereka. Jangan hanya mau menjadi yang dimengerti. Ajak keluarga atau bahkan teman untuk bergereja, karena hidup kita tidak lengkap tanpa hadirnya Tuhan. Terus tips yang ketiga yaitu punyailah iman dan jadi teladan yang baik. Dengan iman, jawaban doa dapat mudah digenapi. Iman adalah rasa percaya kita kepada Tuhan.
Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang besar untuk kita, dan Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Namun berkat Tuhan yang ada dalam diri kita itu seperti bejana. Jadi bila kita merasa bahwa berkat kita udah diberkati nih, bejana kita nanti itu akan penuh. Nah, bejana yang penuh itu jangan sampai berhenti di kita aja. Kita harus menuangkan berkatnya juga ke orang-orang lain. Jadilah garam dan terang dunia. Oke. Nah, cukup sekian renungan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan. Sehingga pagi ini kami masih dapat menyelesaikan renungan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah renungan kita pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi bekal untuk kehidupan kami ke depannya Tuhan. Biarlah kehidupan kami dapat menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Engkau sertai kami semua, Engkau tuntun setiap langkah dari kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan melanjutkan berbagai aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati berbagai aktivitas yang akan kami jalani ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dapat seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye.